dua pemain dari Liga Italia bawa kabar baik bagi timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Jay Idzes dan Emil Audero. Jay Idzes dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 2024-2025 bersama Venezia FC. Kepastian ini terjadi usai bek 24 tahun tersebut menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Jay Idzes menerima kartu kuning kelima pada musim ini. Kartu kuning kelimanya baru saja diterima pada laga semalam. Kala itu, Venezia bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena, 19 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Idzes mendapatkan kartu kuning pada menit keempat. Pada laga tersebut, Venezia FC kalah telak 0-3. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk I Laguinari kembali terjerembab di zona degradasi. Sebenarnya, Venezia FC masih ada satu pertandingan lagi di Liga Italia. Saat itu, tim berjuluk I Lagunari bakal menghadapi Juventus di kandang sendiri pekan depan. Venezia FC harus menghadapi misi berat untuk keluar dari zona degradasi. Kemenangan jadi satu-satunya jalan untuk bertahan di Serie A musim depan. Sementara Emil Audero gagal membawa Palermo naik kelas ke Serie A. Mimpi I Rossoneri kembali ke kasta teratas Liga Italia kandas pada Sabtu, 17 Mei 2025. Palermo gugur dalam ronde awal playoff promosi Serie A di tangan Juve Stabia. Lewat pertandingan sengit di Stadion Romeo Menti, klub asal Sisilia itu takluk 0-1. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Emil Audero dicetak Andrea Adorante, 67. Walhasil, berakhir sudah perjalanan I Rossoneri merangkai mimpi lolos ke Serie A. Tiket menuju semifinal playoff direbut Juve Stabia, klub promosi Serie B musim ini yang belum pernah sekalipun mencicipi persaingan di kasta teratas Liga Italia. Kabar baiknya jelas untuk penggemar timnas Indonesia. Mereka berpotensi bisa hadir ke pemusatan latihan timnas Indonesia lebih cepat. TC sendiri bakal dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali. Patrick Kluivert tak bisa menutupi kebahagiaannya saat sejumlah kabar positif mengalir deras untuk timnas Indonesia jelang dua laga penting menghadapi Cina dan Jepang. Skuad Garuda akan melakoni pertandingan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga tersisa akan menentukan nasib Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Timnas akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, lalu melawat ke kandang Jepang di Suita City Stadium. Kedua laga digelar dalam 5 hari, yaitu pada 5 dan 10 Juni 2025. 1. Pemain mulai kumpul lebih awal di Bali. Meski pemusatan latihan resmi baru dimulai 26 Mei, beberapa pemain timnas sudah tiba lebih dulu di Bali dan mulai berlatih. Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand termasuk di antara nama yang sudah tampak di lapangan latihan. Musim klub mereka telah selesai, jadi fokus penuh pada timnas. Yang mengejutkan, Elkan Bagot juga sudah tiba. Walau belum pasti masuk skuad, kehadirannya membangkitkan semangat. Bek jangkung ini terakhir kali bermain untuk Indonesia lebih dari setahun lalu. 2. Dean James pulih dari cedera. Dari Belanda, kabar membahagiakan datang dari Dean James yang baru pulih dari cedera hamstring. Ia telah kembali bermain 20 menit untuk Go Ahead Eagles melawan PC Zwolle. Cedera membuatnya absen dari final KNVB Cup pada April, namun klubnya tetap menang lewat adu penalti dan lolos ke Liga Eropa musim depan. Dean James baru satu kali memperkuat timnas Indonesia, tapi musim ini performanya luar biasa, 30 penampilan, 2 gol, dan 3 assist. 3. Performa pemain di luar negeri meningkat. Jay Idzes sukses membantu Venezia keluar dari zona degradasi Serie A, konsistensinya jadi sinyal positif jelang pemanggilan ke timnas. Sementara itu,
Eleanor Reijers mencetak gol kemenangan untuk PC Zwolle dalam laga kontra Willem II. Kelvin Verdonk juga tampil gemilang dengan membawa NEC menang 3-0 atas NAC Breda. Kabar dari Elkan Bagot pun terus menambah daftar positif. Setelah musim berakhir di Blackpool, ia tampak kembali bugar dan siap membela merah putih. Patrick Kluivert kini memegang keunggulan penting. Tim yang kian solid, pemain utama dalam kondisi fit, dan suasana latihan yang penuh antusiasme. Dua laga mendatang bukan hanya soal strategi, tapi juga tentang semangat, kesiapan, dan keyakinan. Timnas Indonesia terlihat siap menghadapi tantangan. Dukungan publik, performa pemain, dan kepemimpinan Kluivert adalah kombinasi yang menjanjikan. Kini, mimpi Piala Dunia 2026 terasa makin dekat bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sempat menjadi sorotan tajam usai kekalahan telak 1-5 dari Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu tak hanya mengguncang kepercayaan publik, tapi juga memantik komentar pedas dari pelatih asal Belanda, Robert Maaskant. Maaskant yang pernah menangani klub Eredivisie seperti NAC Breda dan Go Ahead Eagles, melontarkan sindiran tajam kepada deretan pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Ia menilai kualitas mereka tak terlihat di level internasional. Mereka, pemain keturunan, adalah pemain hebat di Eredivisie, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di level internasional. Itu tidak akan berubah dalam semalam. Anda bergantung pada pemain Anda, ucap Maaskant seperti dikutip dari Sport News. Komentar ini muncul setelah Timnas Indonesia menurunkan 10 pemain keturunan dalam laga kontra Australia. Strategi Patrick Kluivert ini semula diprediksi bakal membuat Indonesia lebih kompetitif, namun hasilnya justru menuai kekalahan telak di Stadion GBK. Namun, Garuda mampu bangkit. 5 hari berselang, pada Selasa, 25 Maret 2025, Indonesia membalas dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain lewat gol tunggal Ula Romeni. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert belum menyerah dalam perburuan tiket ke putaran keempat. Meski begitu, Maaskant tetap mengkritik ekspektasi publik yang dianggap terlalu tinggi terhadap para pemain naturalisasi. Jika Anda memiliki pemain biasa-biasa saja di level internasional, Anda seharusnya tidak berharap punya tim level teratas dalam semalam, lanjut Maaskant tajam. Kini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan harus melakoni 2 laga krusial pada bulan Juni 2025, melawan Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini akan menentukan nasib skuad Garuda dalam perburuan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert pun sudah mengambil langkah antisipasi. Ia memanggil total 32 pemain untuk menghadapi laga-laga pamungkas tersebut. Menariknya, ada sejumlah wajah lama yang kembali, seperti Stefano Lillipali dan si kembar Sayuri. Garuda hanya butuh mencuri poin dari salah satu laga tersebut untuk menjaga asa lolos. Namun, jalan mereka tidak mudah. Cina tampil on fire, sementara Jepang jelas merupakan salah satu kekuatan utama di Asia. Kini seluruh harapan rakyat Indonesia bertumpu pada Kluivert dan para pemainnya. Apakah kritik Maaskant akan terbantahkan? Atau justru para pemain keturunan harus membuktikan bahwa mereka tak hanya hebat di klub, tapi juga layak bersinar untuk merah putih?